masuk ke acara selanjutnya, yakni penjelasan singkat. Setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Osama atau Pak Husin Yeki Charit Hotel November Evo. Dan sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Osama, apa sudah bergabung berarti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Om Gede, silakan nanti. Baik Pak Osama, mungkin kita sudah dengar teman-teman sudah membacakan surah Al-An'am, kemudian dilanjutkan terjemah dan pembacaan tafsir. Silakan Pak Osama, mungkin ada tambahan penjelasan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Inas di tafsir tadi. Saya di samping teman lagi mendengar jadi. Ya, terima kasih Om Gede dan teman yang lain atas kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Mari kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita sekalian. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, di 5 ayat dalam surah Al-An'am dari ayat 81 sampai 85, saya hanya sedikit ingin menambahkan di ayat 81. Di sini disebutkan, mana mungkin aku takut, bagaimana aku takut kepada sesembahan-sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan atau dari malapetaka jika kamu mengetahui. Ayat ini menggambarkan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak takut kepada sembahan-sembahan kaumnya waktu itu. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa Ibrahim yang masih muda ini memasuki tempat masyarakat Babilonia menyembah patung-patung itu. Di sana terdapat banyak patung sebagaimana yang kami jelaskan kemarin pagi. Kurang lebih ada 72 patung di dalamnya. Kemudian di dalam tempat itu ada tempat-tempat tertentu yang memang tidak boleh satu orang pun menginjaknya, tidak boleh satu orang pun menyentuhnya, karena ada batas memang antara tempat orang-orang bawa sesajen, orang-orang yang menyembah itu dengan patung-patung tertentu, termasuk di antaranya adalah patungnya Namrus, patung yang paling besar. Ketika Ibrahim masuk ke dalam kuil itu, dia rupanya tidak mengikuti protokoler penyembahan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Namrus. Dia langsung masuk, lalu berada di wilayah yang terlarang itu. Dia masuk ke daerah terlarang, kemudian orang terperanjat melihatnya, dan ternyata Ibrahim ini tidak hanya masuk ke wilayah terlarang itu. Dia mengambil sesajen itu, diantaranya buah-buahan. Dia mengambil buah apel yang disimpan oleh penyembah-penyembah berhala itu untuk Tuhannya.
Dia mengambil buah apel itu kemudian menggigitnya. Tidak memakannya, tapi menggigit, kemudian buah apel yang sudah digigit itu lemparkan ke muka patung-patung yang ada, termasuk ke patung Namrus, sehingga orang terperanjat dan kaget semuanya. Coba bayangkan apel yang sudah digigit kemudian dilemparkan ke muka Tuhannya orang-orang Babilonia. Dan Ibrahim berkata, saya tidak akan pernah takut kepada patung-patung yang kalian sembah, karena dia tidak akan bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada saya. Coba bayangkan patung-patung yang begitu diagungkan, disembah-sembah oleh orang-orang Babilonia, Ibrahim melemparnya dengan apel gigit bekas gigitannya dan memukul-mukul beberapa patung yang ada di sekitarnya, sehingga orang berkata, betul-betul ini orang luar biasa keberaniannya. Kita ini melewati garis saja ini tidak berani, kemudian dia naik di atas sana lalu melempari muka Tuhan yang disembah oleh orang-orang Babilonia dan memukul beberapa patung ada di sekitarnya. Inilah peristiwa yang terjadi ketika itu, hubungannya dengan surah Al-An'am ayat 81 ini. Jadi dia berkata, mana mungkin aku takut kepada berhala-berhala kalian, sedangkan kalian sendiri tidak takut kepada Allah yang menciptakan kalian. Coba, berhala-berhala itu hampir semuanya ditempelin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim berkata, coba lihat, setelah saya lempari dengan apel bekas gigitan saya pukuli wajahnya, mana ada di antara mereka yang bisa melawan saya? Dia bertanya kepada penyembah-penyembah berhala itu. Penyembah-penyembah berhala itu berkata, iya, memang mana mungkin dia bisa membalas pukulanmu, lemparanmu. Bukankah dia benda mati? Ibrahim pun membalik logikanya. Kenapa kau semua menyembah kepada benda mati? Benda tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada kalian. Kemudian orang itu pada bubar, dan Ibrahim keluar juga meninggal kuil itu. Setelah mereka pada bubar, Ibrahim kembali dan menghancurkan patung-patung itu. Sekira ini yang saya jelaskan tentang ayat 81 dalam surah Al-An'am, tentang sikap dan tindakan Nabi Ibrahim AS menghadapi patung-patung sembahan orang-orang Babilonia. Demikian, Om Gede, silakan dilanjutkan. Osama, standby.